Daun salam dipakai kuyup, jawab salamnya luyu. Buah semangka, buah kedongdong, semangat dong. Yang jawab salam saya doakan agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Yang jawab salam saya doakan agar Allah melimpahkan rezekinya, harta yang halal, thayyib, banyak dan berkah. Yang jawab salam saya doakan agar Allah mematikan kelak dalam keadaan husnul khatimah. Yang enggak jawab salam saya doain supaya menjawab salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Emang harus didoain dulu kayaknya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa anzala lana minas samaa'i ma'an fa'ambatna bihi hadaiqa dzata bahjah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyu ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, gimana hari ini kabarnya, sehat? Semoga Allah selalu memberikan kita naungan, kesehatan, keselamatan, keberkahan, kekuatan, insyaallah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ini agak sedikit menunggu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sholat adalah ibadah yang sehari-hari dilakukan. Itu yang saya dengar, yang saya baca langsung dari Pak Yanis. Karenanya menganggap sangat penting untuk mengetahui lebih banyak tentang sholat. Sebagai ibadah sehari-hari seharusnya adalah ibadah yang sangat kita kenal. Namun ikhwan fillah rahimakumullah, harus diakui bahwa walaupun kita tiap hari ngerjain sholat, tapi belum tentu juga kita sudah memahami tentang sholat itu sendiri dari sisi teknisnya atau juga filosofinya. Ini bisa kita lihat, ikhwati fillah rahimakumullah, ketika kita membandingkan antara apa yang diinginkan Allah dari sholat dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebentar ya, saya ada tercecer kayaknya. Salah. Maaf agak tercecer nih filenya.
As- Baik. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah, mohon maaf, masalah teknis. Oh iya, ini Insyaallah. Ya. Ketika Allah mengungkap di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Aqimis shalah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, salat itu kita fahami bersama, kita sudah tahu sama-sama bahwa dia punya kemampuan untuk membuat kita manusia tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Tetapi faktanya, ternyata sholat dilakukan oleh begitu banyak muslimin, tetapi faktanya kemungkaran dilakukan juga oleh banyak muslimin. Kalau sekedar untuk berbuat baik, insya Allah umat Islam semuanya punya keinginan berbuat baik. Tapi ketika mencegah dirinya dari kemungkaran, di titik itulah. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, Allah juga mengabari bahwa sholat itu wasta'inu bis-sabri was-sholah wa innaha lakabiratun ila 'alal khasir. Sholat itu punya kemampuan untuk menolong. Tetapi ada banyak orang ketika punya masalah larinya nggak ke sholat. Ikhwan fillah rahimakumullah, sebelum membahas ini, saya ingin mengabari kalau Allah mengizinkan kita akan melakukannya bertahap, karena ini sebenarnya pelatihan. Ini materi pelatihan selama 2 hari. Kalau dibuat kajian mungkin ya walaupun tetap berbeda dengan pelatihan kita pakai banyak prakteknya, tapi mudah-mudahan di sini Bapak Ibu nanti juga nggak keberatan, ada beberapa hal yang penting untuk dipraktekkan supaya kita lebih memahaminya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, saya dulu waktu SMA itu termasuk anak yang nyeleneh, banyak nanya hal-hal yang para ustadz seringkali suka ngusir saya dari kelas. Saya seringkali bertanya, apa alasan ilmiah hukum ini dihadirkan misalnya? Atau ada nggak kajian ilmiahnya? Rasionalitasnya mana? Sampai kemudian saya ketemu dengan satu lembaga namanya Brain Booster Management Indonesia. Lembaga berbasis neuroscience, bekerja sama dengan MIT, Massachusetts Institute of Technology di Amerika. Tetapi walaupun ini lembaganya Amerika, yang mengagetkan adalah ternyata dengan bergabung di lembaga itu saya jadi tahu ternyata begitu banyak para profesor non-muslim, para peneliti yang bahkan ateis ketika membahas tentang salah satunya ayat tentang sholat, mereka banyak masuk Islam melalui proses penelitian ilmiah. Nah, di titik inilah saya ingin mengabarkan dan juga memberi kita semua kesamaan rasa dalam melihat hukum-hukum Allah. Allah itu pencipta langit dan bumi.
Semua yang ada di dalamnya Allah ciptakan. Walaupun kemudian manusia memberikan nama ini ilmiah, ini tidak ilmiah, ini biologi, ini fisika, tetapi pada dasarnya semuanya diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah tahu betul bahwa apa yang diturunkan ke muka bumi ini untuk manusia itu berhubungan langsung dengan manusia, dengan psikologi manusia, dengan mentalitas manusia, dengan cara berpikir manusia. Jadi ketika Allah menurunkan Islam dengan menyebut bahwa umat Islam atau umat manusia itu diturunkan sebagai khalifatullah fil ard, yang maknanya adalah memberi keselamatan kepada alam semesta, yang menurunkan Islam sebagai rahmatan lil alamin adalah untuk menyelamatkan kita, termasuk sholat. Semua hukum Allah diturunkan untuk menyelamatkan kita. Loh, menyelamatkan dari apa? Dari pikiran kita sendiri, manusia. Karena manusia ini memiliki dua sisi. Sebagaimana Allah menyebut fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia ini bisa menjadi lebih baik dari malaikat, tetapi dengan potensi yang dimiliki dan diberikan oleh Allah kepada kita, manusia juga bisa lebih gila dibandingkan iblis. Nah, karenanya hukum Islam itu diturunkan untuk menyelamatkan, termasuk ini sholat. Hanya saja kita umat Islam seringkali memperlakukan sholat hanya sebagai ibadah biasa. Padahal sholat yang benar itu menentukan diterimanya ibadah kita apa enggak. Padahal sholat itu adalah menjadi pembeda antara orang kafir dengan orang Muslim. Maksudnya kita syahadat 1000 kali sehari, tapi enggak sholat, tetap kafir namanya. Kita enggak mau sholat sama sekali, menganggap sholat itu enggak jadi bagian dari hidup kita, walaupun 1000 kali syahadat, kita golongannya adalah golongan kafirin. Karena enggak cukup di lisan saja. Sholat itu menjadi pembeda antara kafir dan hanya saja seringkali walaupun kita paham bahwa sholat itu sangat penting, walaupun kita paham sholat itu berhadapan dengan Allah, kadangkala dalam keseharian sholat kita ini tidak menghadap Allah. Siapa yang nggak tahu bahwa sholat itu menghadap Allah? Insya Allah semua kita tahu, tetapi dalam prakteknya seringkali kita tidak merasa sedang berhadapan dengan Allah. Itulah posisinya kenapa sholat akhirnya jadi kayak main-main. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, sebelumnya saya ingin kasih tahu dulu bahwa ternyata nggak semua sholat diterima oleh Allah. Allah mengabari bahwa, kita persingkat ya, ketika ini rajula sholli baina sanah, sesungguhnya ada seorang yang sholat selama 60 tahun, mataqabbalulah sholatuhu, nggak diterima sholatnya. Ada orang sholat 60 tahun tapi nggak diterima satu pun sholatnya. Ada. Jangan sampai itu kita, nauzubillah. Tetapi bisa aja itu kita. Barangkali orang itu menyempurnakan ruku tapi tidak menyempurnakan sujud, atau menyempurnakan sujud namun tidak menyempurnakan ruku. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ini mohon maaf ya, ada kalanya kita itu waktu sholat saya boleh keluar dari ini ya, supaya kelihatan. Maaf nih. Ini insya Allah kita semua tahu, cuma kadang-kala lupa. Dimulai waktu niat saja, kita kadang-kala nggak ngerasa bahwa kita lagi mau berhadapan sama Allah. Saya pernah nih Pak, sholat zuhur ini Pak. Saya makmum. Ketika imam sudah Allahu Akbar, saya ikut. Setelah niat Allahu Akbar, di sebelah saya nih, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillah,
Usolli fardu. Bismillah. Usolli fardu. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli, tambah kencang ya Pak. Usolli fardu zuhri. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Usolli fardu zuhri. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Nah, ada nggak yang pernah begitu tuh? Nah, saya di sebelahnya mulai keganggu. Udah 2 kali nih dia batal. Mulai bertanya-tanya, ini kira-kira yang ketiga batal apa kagak ya? Nah, udah rusak nih ya. Saya punya sholat. Dia mulai lagi usolinya makin kencang. Nawaitu usolli fardu. Allahu akbar. Saya mikir, alhamdulillah dia berhasil. Tapi saya lagi rusak ini sholatnya nih. Lalu tiba-tiba dia ngebatalin. Astagfirullahaladzim. Nah, dia batal lagi. Selesai sholat, saya tanya, Pak, kenapa tadi kok batal mulu? Iya, saya lupa. Ini sholat apaan ya? Ya, kan usolli. Kan udah usolli sampai kencang begitu. Ada kalanya orang usolli itu di mulut, tetapi nggak masuk ke dalam hatinya. Ada juga orang, kalau ini sebenarnya insya Allah sah, secara hukumnya sah. Tetapi untuk bisa mencapai khusyuk barangkali ada problem. Misalnya ada orang yang nggak pakai usolli nih ya. Sholat biasanya, kalau ini di depannya apa namanya softnya misalnya, Allahu Akbar. Misalnya begitu. Insya Allah sah selama dia niatnya benar. Tetapi ikhwan fillah rahimakumullah, kadangkala kita memerlukan waktu untuk menyadarkan diri kita ini lagi mau berhadapan dengan siapa. Ketika berhadapan sama atasan bapak, atasan ibu, orang yang kita hormati, ada kalanya kita berdiri 10 menit sebelum dia datang. Begitu dia mau datang, orangnya belum datang, belum dekat dengan kita, kita sudah siap-siap. Kita sudah bahkan ngapalin gerakan apa yang mau kita lakukan. Tetapi kepada Allah, ada kalanya kita bahkan lebih ringan perlakuan kita terhadap Allah dibandingkan kepada teman kita. Kepada orang yang manusia yang diciptakan oleh Allah. Maksud saya, ketika kita sholat, seharusnya kita menyadarkan diri kita dulu bahwa ini berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla loh. Zat yang sangat besar yang bisa menentukan nasib kita di dunia dan di akhirat. Ditenangkan dulu diri kita, lalu baru kemudian kita menyebut kata Allahu Akbar. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, di titik itu saja ada kalanya kita kelewat. Makanya kemudian nggak heran kalau di dalam sholat itu ada yang ketika takbiratul ihramnya, insya Allah maunya khusyuk barangkali ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ada yang begitu, Pak? Coba, mari kita reka dari sudut akal sehat kita. Berhadapan sama Allah pantas begitu? Tapi nyatanya begitu banyak. Belum lagi nanti persoalan rukun, Mbak. Insya Allah kita tahu tumaninah itu rukun. Di dalam sholat, kalau rukunnya enggak dipakai, maka sholatnya batal. Tetapi kita sering enggak berasa rukunnya hilang, yaitu yang paling sering hilang adalah tumaninah. Orang menerjemahkan tumaninah ini macam-macam. Ada yang, tumaninah itu bukan gerakannya dipelanin. Allah. Bukan gerakannya yang pelan gini Pak tumaninah. Tumaninah itu Allah
menjelaskan melalui Rasulnya ketika, nah ini salah satu peringatan dari Rasulullah, pencuri yang paling besar adalah mencuri dari sholat. Nah, ini tumakninah. Kita lihat ini ya. Apa itu tumakninah? Seorang laki-laki datang sementara Rasulullah SAW sedang duduk di dalam masjid. Kemudian laki-laki itu sholat di dekat beliau. Dan setelah sholat, ia pun menemui Rasulullah. Rasulullah SAW kemudian bersabda, ulangi sholatmu. Wala tusolli, karena engkau belum sholat. Laki itu pun mengulangi sholatnya. Seperti kerjakan pertama kali. Sama persis sama yang pertama tadi. Selesai sholat, ia pun kembali menemui Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, ulangi lagi, engkau belum sholat, kata Rasulullah. Kemudian laki-laki itu sholat lagi. Kayak yang pertama dan yang kedua tadi. Balik lagi ke Rasulullah. Nah, laki-laki itu, Rasulullah itu kemudian juga tetap mengatakan pada laki-laki itu, sholat lagi, engkau belum sholat. Kemudian, ya Rasulullah, aku nggak tahu lagi apa yang harus aku lakukan, ajari aku. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, pertama ngadep kiblat, takbir, baca Al-Fatihah, kemudian baca surat sesukamu. Dan jika kamu ruku, maka letakkan kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu. Luruskan punggungmu dan bersikap tenanglah. Nah, kalimat tenang ini adalah tumakninah. Perhatikan. Bersikap tenanglah dalam posisi ruku. Kemudian, dan ketika kamu mengangkat kepala dari posisi ruku, maka luruskanlah tulang sulbimu sehingga tulang sulang dan persendian kembali ke posisimu. Kemudian saat kamu sujud, maka bersikap tenanglah dalam sujud. Dan jika mengangkat kepala dari posisi sujud, maka duduklah di atas paha kirimu dan lakukan semua itu dalam keadaan tenang setiap rakaat dalam sujud. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ini, mohon maaf saya lagi. Mudah-mudahan ini tidak termasuk yang sudah membatalkan sholat kita selama ini. Insya Allah dikerjain, tetapi ada bagusnya juga kalau kita lebih memahami ya. Ini ruku misalnya Pak ya, mohon maaf. Ketika ruku, pastikan dulu ruku kita ini lurus, jangan dulu langsung baca. Allahu Akbar subhanallah. Nah, jangan dulu langsung seperti itu. Tapi pastikan dulu lurus, lalu ada jeda satu tarikan napas atau para ulama menyebutnya sama dengan membaca kata subhanallah dengan perlahan. Bukan diucapkan ya, maksudnya jeda ininya antara kita posisi ruku dengan mau membaca bacaan ruku. Ada jeda satu helaan napas. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Berhenti begitu Allahumma gfirli, jangan langsung belum selesai i-nya sudah angkat, tetapi berhenti dulu. Itu pertanda apa? Ikhwan fillah, subhana itu memuji Allah. Orang kalau memuji, teman kita ada di depan kita, muji sambil ngeleos, dianggap serius nggak kita muji? Ini berhadapan dengan Allah. Maka ketika ruku, luruskan tulang sulbi kita ini, lalu baru kemudian kita membaca doanya. Ketika sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Nah, di titik-titik itu yang seringkali umat Islam suka lewat ya, nggak tumakninah. Lalu setelah itu, setelah Rabbana walakal hamdu, ada bacaan Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wal ard sampai selesai, atau juga ada Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fik. Silakan itu, enggak masalah. Nah, ketika sujud pun sama dengan ketika ruku, Pak. Ketika Allahu Akbar, maka ketika kening kita ini nempel, jangan dulu langsung baca subhana. Tumakninah itu artinya luruskan dulu tulang-tulang kita, sempurnakan dulu sujudnya,
posisinya sujudkan, itu kurang lebih jedanya sama dengan satu helaan napas lah gitu. Allahu Akbar. Subhanakallahumma atau subhana rabbiyal a'la. Jadi ada jeda sedikit. Nah, Pak, pengalaman saya ini nyampein begini nih, ada kalanya walaupun Bapak Ibu sudah ngeliatnya begini, tapi begitu dipraktekin ada yang lapor, lupa mulu. Nah, saya ngajak nih Pak, ya. Coba deh, sekarang sama-sama nih Pak ya, sama-sama kita Bapak sujud, diam sebentar, lalu baru mulai baca. Nanti ada sebagian dari kita yang begitu sujud langsung pengen baca, karena sudah kebiasaan. Nah, mohon maaf Pak ya, yuk kita posisi ini Pak. Posisi begini Pak. Karena ini adalah bagian dari sehari-hari, kita mau sujud nih Pak ya. Kita mau sujud Pak. Ya, posisi mau sujud. Baik. Anggap saja dari duduk di antara dua sujud ya. Kita mau sujud yang kedua. Coba mari kita sujud. Kira-kira apa yang kita lakukan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada nggak di antara Bapak Ibu yang begitu sujud ada pengen langsung baca? Biasanya kalau kebiasaan begitu tuh Pak. Nah, sujud yang benar, insya Allah sujud yang tumaninah itu adalah sujud yang ketika nempel jidat kita itu nggak langsung kita baca, tapi kita kasih jeda dulu. Dan ini adalah bentuk penghormatan, Pak. Kalau kita langsung baca, terkesan betul buru-burunya dalam sholat. Karenanya, di dalam sholat itu sering nggak hadir Allah dalam diri kita. Sering kita nggak ngerasa sedang berhadapan sama Allah, karena memang sikap kita itu sikap yang kurang pantas dilakukan. Berhadapan dengan zat yang maha besar, ya Allah ya Karim. Nah, karenanya memang sholat itu memang bukan ibadah biasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sebelum mumpung ingat, kami itu ada membahas tentang sholat beserta prakteknya yang agak lebih panjang itu di dalam kegiatan namanya pesantren usia emas. Jadi Bapak Ibu yang berusia kurang lebih 50 tahun itu bisa ikutan di pesantren usia emas, insya Allah diselenggarakan di bulan ini tanggal 25 insya Allah sampai 29 kalau tidak salah insya Allah. Acaranya di Hotel Rudian Cisarua Puncak insya Allah. Nanti kalau Allah mengizinkan dan Bapak Ibu berkenan, ada penjelasan sedikit di layar. Maksud saya menyampaikan itu lebih panjang pembahasannya, insya Allah lebih lengkap. Tadi ayatnya wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ikhwati fillah rahimakumullah, saya menulis sebuah buku. Judulnya Menikmati Keajaiban Salat Khusyuk. Buku itu sesungguhnya berdasarkan pengalaman hidup. Saya waktu muda itu hidupnya agak sangat nggak teratur. Secara mental, terus perilaku fisik juga jelek. Saya terlahir dari keluarga yang broken home. Kemudian maksud saya bapak ibu saya terpisah, saya stres menanggapi hal itu, kemudian ilmu agama sempat nggak bermanfaat buat saya, perilaku hidup saya jelek lah, sampai akhirnya Allah membiarkan penyakit akibat perilaku hidup saya itu dalam diri saya. Nah, penyakit itu salah satunya adalah masalah ya kompleks sebenarnya, disebut lambung, juga bukan cuma itu. Jadi saya itu punya penyakit Pak, kalau sakit di sini
itu langsung kayak nonjok ke otak ini, dan otak ini seperti kayak pecah. Dan setiap kali saya sakit, itu hampir setiap kali saya pingsan. Jadi saya itu puluhan kali pingsan di pinggir jalan, Pak. Di lapangan, lagi ngelewatin lapangan di tengah-tengah sakit, pingsan. Kadang-kadang kalau pingsannya itu misalnya jam 10 malam, saya lagi jalan, maka saya baru bangun itu jam 2 pagi, jam 3 pagi baru melek. Bagus-bagus kalau ada yang nolong, tahu-tahu saya ada di klinik, tahu-tahu ada di rumah orang, tahu-tahu ada, atau sering juga saya bangun di tempat di mana saya pingsan. Nah, dokter, waktu saya periksa, check up, setelah pemeriksaan panjang, dokter menyebutkan bahwa usia saya hanya tinggal 6 bulan waktu itu. Pokoknya sudah nggak ada yang bisa dilakukan oleh dokter. Saya cuma dikasih obat penahan rasa sakit saja. Ini paling lama, 6 bulan. Wah, tambah stres kan, 6 bulan lagi saya mau mati. Tapi kemudian, alhamdulillah, saya ketemu, Allah temukan saya dengan kiai saya. Kemudian cuma satu nasihat dia, sholat. Saya sholat, kiai. Dia seperti nggak punya kata-kata lain selain sholat. Di tengah itu saya ketemu sebuah buku kecil, judulnya Rahasia Sholat Khusyuk. Kalau tidak salah bukunya hitam, tulisannya putih. Saya baca, nah baru saya sadar, bukan saya tahu. Kalau taunya kita semua insya Allah tahu. Tapi sadarnya, oh iya, ada perbedaan antara mendirikan sholat dengan ngerjain sholat. Saya coba itu sholat tahajud. Sebisa mungkin ilmunya ditambah lagi tentang sholat dari kitabnya, belajar langsung ke beberapa guru, sampai saya nggak berasa. Beberapa tahun, saya masih dalam keadaan sehat, nggak minum obat. Dulu kalau telat sedikit saja makan, saya itu langsung sakit dan itu bisa menghajar kepala saya dan pingsan. Kemudian saya nikah. Nah, setelah punya anak satu, saya baru ingat lagi, iya, saya itu dulu penyakitan. Gimana nasib penyakit saya? Saya cek lagi ke dokter. Saya datangi lagi dokter yang dulu memeriksa saya. Ternyata beliau sudah meninggal. Ngeduluin saya. Lalu saya cek di sini di Jakarta, general check up semuanya, lalu dokter bilang, sehat. Enggak dok, saya sakit. Sehat. Enggak dok, saya sakit. Sampai dokter itu gebrak meja. Anda ini sebenarnya pengen sehat, tapi pengen sakit. Saya bilang sehat, Anda pengennya sakit. Oh iya, astagfirullahaladzim. Bener dok, serius, saya sehat. Ini semua pemeriksaannya kamu nggak percaya, ulangi lagi kalau memang nggak percaya. Semua organ tubuh saya sehat. Lalu saya reminding apa yang saya lakukan, obat saya apa yang minum, nggak ada. Saya sudah mengikhlaskan waktu itu setelah saya belajar tentang sholat, saya sudah ikhlaskan. Salah satu yang membuat saya ikhlas, insya Allah adalah siapa orang paling beruntung. 6 bulan atau beberapa bulan ke depan dikasih tahu, lu mau mati. Siapa orang yang paling beruntung dari orang yang kayak begitu? Ada orang yang mati tiba-tiba, orang bikin dosa mati, orang lagi joget mati, orang lagi makan barang haram mati, orang lagi nyakitin orang bisa mati, orang lagi di mana-mana bisa mati. Tapi saya dikasih tahu dulu, ntar beberapa bulannya akan datang, lu mau mati. Siapa orang yang paling beruntung dari orang itu? Disitulah saya merasa disayang sama Allah. Oh iya ya, saya beruntung bahwa saya sebelum mati udah dikasih tahu duluan. Wah, itulah yang membuat ibadah itu alhamdulillah dikerjakan. Tapi wallahu a'lam bishawab. Mungkin memang belum waktunya mati. Tetapi inilah yang saya pelajari, yang insya Allah nanti akan kita juga tayangkan atau kita kaji. Ternyata ikhwan fillah rahimakumullah, dari mana sholat itu? Ini ada penjelasan ilmiahnya. Dari mana sholat khusyuk? Dari mana zikir bisa memperbaiki organ tubuh? Ini keajaiban saja atau ada keterangan medisnya, keterangan logisnya? Ternyata ada. Ikhwan fillah, setiap kita
berpikir, setiap kita ngomong, setiap kita melakukan sesuatu, itu sebenarnya energi. Kalau yang kita pikirkan kebaikan, maka secara otomatis otak hipotalamus kita ini itu menangkap itu sebagai, hipotalamus itu di kalangan saintis disebutnya sebagai God spot, area Tuhan, tanda kutip tentunya ya. Maksudnya ini kerjanya udah kayak Tuhan aja gitu barangkali para saintis menganggap, tahu mana benar mana salah. Begitu kita berpikir baik, maka hipotalamus ini memberikan perintah kepada pituitary gland, the master of gland, pembuat hormon, itu untuk membuat hormon yang disebut istilahnya itu noradrenalin. Di dalam hormon itu ada endorfin, ada serotonin. Itu hormon-hormon yang membuat darah kita itu jadi lancar. Perbuatan baik apa lagi yang paling baik selain dari kita mengingat Allah, berhadapan dengan Allah, merasa Allah ada di hadapan kita, lalu ngomong, lalu minta maaf sama Allah, minta ampun sama Allah. Perbuatan apa yang paling baik dari itu? Itu perbuatan yang dahsyat sekali. Ada kebaikan-kebaikan lain, tapi ini lebih dahsyat. Ngomongnya langsung, ngobrolnya langsung sama Allah. Maka kemudian itu diproduksi dan itu menghilangkan toksin, menghilangkan racun, melancarkan darah. Problem dari semua penyakit adalah darah, kualitas darah dan kualitas peredaran darah. Stroke berasal dari kualitas peredaran darah yang buruk. Lever berasal dari kualitas darah yang membuat lever kita nggak punya terlalu over untuk menyaring toksin atau kotoran-kotoran di darah atau kerusakan-kerusakan di dalam darah itu sehingga dia menjadi rusak lever kita. Diabetes adalah juga karena fungsi dari kita punya pankreas menjadi lemah karena terus-menerus ada glukosa. Nah, dari mana glukosa? Kalau tadi saya bilang perbuatan baik, pikiran baik, perkataan baik itu bisa kemudian secara otomatis memberikan perintah untuk melancarkan darah, membuat hormon yang melancarkan darah, maka ikhwan fillah, pikiran, perkataan, dan perbuatan buruk itu akan memicu diproduksinya hormon adrenalin. Misalnya, ketika Bapak marah sama orang, Bapak sering marah sama orang, Bapak sering marah pada kejadian-kejadian tertentu, Bapak punya benci, Ibu punya dendam sama seseorang, disimpan berlama-lama, maka sesungguhnya diproduksi terus itu hormon adrenalin, dan di dalam hormon adrenalin itu salah satu unsurnya adalah glukosa. Jadi ketika kita marah, maka sesungguhnya kita sedang memproduksi gula darah selain dari makanan. Para dokter sekarang sudah sepakat bahwa penyakit dalam itu lebih banyak dibentuk oleh cara berpikir dan cara hidup kita. Walaupun ada unsur makanan tentu saja. Tapi yang paling membentuk adalah cara berpikir, cara berkata, cara hidup kita. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ada penjelasan ilmiahnya dan sehat itu. Kenapa Allah menyebut wasta'inu bis sabri wassalat, jadikanlah salat dan sabar sebagai penolong. Salah satu penjelasan ilmiahnya adalah salat punya kemampuan untuk melancarkan darah kita. Salat punya kemampuan untuk mengusir toksin dalam tubuh kita. Salat bahkan punya kemampuan memperbaiki organ-organ tubuh kita. Organ tubuh saya itu makanya disebut oleh dokter didiagnosis bakalan mati, barangkali sudah dianggap sudah rusak, nggak berfungsi dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi di pemeriksaan berikutnya justru dianggap sehat. Wallahu a'lam. Saya punya kawan baik, dulu tinggalnya di Tangerang. Usahanya bagus, dia pindah ke Bandung. Wah, luar biasa. Tapi setelah beberapa tahun dia telepon minta ketemu. Itu di hari pertama bulan Ramadan dia telepon. Saya lupa tahunnya. Tapi beberapa tahun, belum terlalu lama. Dia menyatakan keheranannya, kenapa ya? Dia ini orang yang makannya itu teratur, bersih, pilih-pilih, sehat. Olahraganya, luar biasa. Badannya juga bagus.
Tapi dia telepon terheran-heran karena dia oleh dokter disebut ini hati-hati Pak, ginjalnya akan bermasalah nih kayaknya. Bapak punya jantung juga problem. Lalu ini gula darah Pak. Dia terheran, kenapa tiba-tiba begitu banyak penyakit? Dia cerita panjang sekali. Saya cuma tanya satu pertanyaan. Benar-benar satu pertanyaan ini yang saya tanya. Ketika dia sudah selesai cerita. Bapak punya orang yang dibenci. Dia terdiam. Mungkin dia heran, loh saya cerita tentang kesehatan, kenapa tiba-tiba kok pertanyaannya orang yang dibenci. Saya ulangi lagi, ada nggak yang orang yang Bapak benci? Itu wajahnya itu langsung berubah agak memerah, saya melihat. Ingat sekali itu, matanya juga terlihat tatapannya agak berbeda. Lalu dia menyebut, iya. Dia manggil saya AA. Iya. Ini orang bajingan. Wah, ketika menceritakan orang ini terlihat sekali sampai bergetar dia punya badan itu, terlihat emosi. Orang yang sudah diselamatkan dari nggak punya apa-apa sampai akhirnya menghancurkan keluarga mereka, keluarga kawan saya ini. Setelah panjang lebar dia ceritakan betapa kurang ajarnya orang ini, saya bilang, wallahu a'lam, mungkin ini penyebabnya. Lalu saya ngajak dia untuk ngiklasin. Wah, mana bisa orang kayak gini diikhlaskan, dia bilang. Kurang ajar, enak bener dia sudah. Wah, ya samalah kita juga bakalan begitu ya, apalagi ditipu, ada keluarga salah satu anaknya rusak, hancur nama baiknya gara-gara, dan secara umum mengalami kerugian. Ya, tapi saya bilang selama Bapak membencinya, selama itu juga sesungguhnya Bapak sedang mengundang penyakit. Yang salah dia, yang kurang ajar dia, yang jahat dia. Kenapa yang sakit harus Bapak? Lalu gimana caranya saya bisa memaafkan dia? Pak, ada kalanya Allah mengutus orang brengsek kepada kita, itu untuk menyelamatkan kita. Ada kalanya Allah mengutus kesakitan pada kita untuk menyelamatkan kita. Saya cerita apa yang saya lakukan. Saya pernah nih Pak, main HP, ngejawab WA orang sambil jalan di Senen Pak, dekat stasiun Senen. Sambil main HP saya dengar ada orang teriak-teriak. Tapi karena saya anggap ini lagi penting, biasa di Senen kan ramai, ada inilah, ada itu, ada copet, ada macam-macam. Saya pikir, udahlah. Sambil terus jalan, Mbak. Tiba-tiba ada entah balok, entah batu, saya tidak hafal betul, itu yang menimpa kepala saya. Ada yang sambit saya keras sekali, bocor. Ini pitaknya masih ada sampai sekarang. Berhenti kan, saya kaget. Saya nengok ke belakang, orang yang nyambit itu tidak berusaha bersembunyi. Dia begitu. Lalu saya nengok ke belakang, kereta Pak. Oh, itu mungkin cuma semeter di saya. Orang-orang semua pada teriak-teriak, saya nggak ngeh itu teriakan itu buat saya. Kalau Allah tidak mengirim kesakitan, kalau Allah tidak mengirim batu itu sampai tepat di kepala saya yang membuat saya sakit sekali, berhenti langkah saya, maka minimal saya harus, kalau tabrakan sama kereta kan minimal cacat. Jadi ketika kita mendapat kesakitan, jangan dulu berpikir bahwa ini adalah bencana. Boleh jadi itu cara Allah menyelamatkan kita. Saya punya teman SMP, bangkrut Pak. Rumahnya mau disita. Lalu pada satu waktu ada satu-satunya dianggap waktu itu secara logik dia bisa menyelamatkan usaha dia, membayar hutangnya, yaitu kerjasama dengan teman lainnya itu ada di Sumatera. Berangkat subuh-subuh Pak. Sebelum subuh dia berangkat ke bandara menuju Sumatera. Ada rencana kerjasama. Lalu sebelum sampai bandara dia baru ingat,
ternyata tiket pesawatnya ketinggalan di rumah. Coba bayangkan, pesawat kan nggak bisa nunggu. Ini ongkos, mungkin cuma itu-itunya aja ongkos ke Sumatera itu. Dia memaksakan diri karena ini bisa menyelamatkan ekonominya. Akhirnya terpaksa dia pulang. Sampai rumah, subuh, dia sholat dulu di masjid dekat itu, lalu pulang ke rumah, rumah kosong. Istrinya udah tumben keluar, nggak ada orang di rumah. Dia gedor-gedor, nggak ada orang, udah. Dia keluar halaman rumah dia, menengadah ke atas, dia teriak, setengah teriak, menahan gitu ya. Apa salah saya? Apa salah saya? Seolah-olah dia bilang, ya Allah, emang salah saya apa? Kenapa kok penderitaan ini datang pada saya? Saya kan sholat, begitulah kurang lebih ya, jeritan dalam hati. Belum selesai dia ngomong begitu, rumahnya meledak. Juger! Coba lihat Pak, ketinggalan tiket, rumah nggak ada, 2 kali dia nganggap bencana. Ketiga, hancur rumahnya 3 kali bencana. Nah, saat itu persis wallahu alam saya lewat. Saya ngelihat waktu dia menengadah itu ke atas. Wallahu alam, ini tangannya refleks, saya keplak palanya kencang sekali. Kalau lu ada di dalam, mati. Harusnya bersyukur. Dia nggak ngomong apa-apa, dia nangis di pelukan saya sambil kemudian dia cerita lah kejadian kayak tadi itu. Nggak lama kemudian, telepon dari Sumatera, Pak, Papa udah berangkat belum? Lalu dia cerita begini, kejadian, aduh mohon maaf Pak, pertama Bapak bagus nggak berangkat. Orang tua saya di ICU, jadi kita nggak bisa ketemu hari ini. Nah, mendengar cerita dari kawan saya itu, begini aja deh Pak, saya pastikan kita kerjasama. Ini untuk membayar juga derita Bapak, mohon maaf saya Pak. Akhirnya selesailah urusan. Gitu. Kalau dia nggak punya kejadian itu, belum tentu juga dia dapat proyek itu. Yang kedua, rumahnya diasuransiin. Dengan meledak rumahnya, turunlah asuransi. Selesailah urusan ekonominya. Nggak ada yang terluka. Anaknya, coba bayangkan kalau dia berharap, kenapa sih istri saya nggak ada di rumah? Kenapa sih anak saya berangkat sekolahnya pagi amat? Coba, kalau semuanya keinginan sesuai dengan keinginan dia. Maka kalau istrinya, anaknya ada di rumah, meledak. Tapi Allah selamatkan semuanya, tapi ada ujian di sana. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ketika kita punya masalah, jadikan sholat sebagai penolong, dan bencana atau musibah-musibah yang ada yang hadir dalam diri kita, jangan dulu dianggap sebagai bencana yang menghancurkan kita. Jangan berpikir buruk dulu kepada Allah Azza wa Jalla, maka datangilah Allah. Salah satunya dengan sholat. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, kita sudah jam 6:12 kurang lebih. Kalau Allah mengizinkan sesuai rencana, ya kita ada beberapa tahap memang pembahasan tentang ini. Insya Allah sih beberapa hari tapi kalau pekan depan saya tidak bisa, ada jadwal, mungkin ke depannya lagi insya Allah kita bahas tentang minimal ada 7 keajaiban sholat yang sehari-hari bisa kita dapatkan. Itu benar-benar bisa didapatkan setiap harinya. Nah, ini sekedar gambaran saja, ginilah cara kerja, sistem kerja tubuh manusia. Hormon organ tubuh kualitasnya itu intinya adalah sangat dipengaruhi oleh emosi kita. Dan sholat adalah pengendali emosi, penenang emosi, yang bisa membuat kita konsisten dalam ketenangan. Ada banyak preman yang tadinya cara berpikirnya kasar, seperti Umar bin Khattab. Apa-apa kalau ada masalah, jalan keluarnya berantem, membunuh. Marah. Sekarang coba lihat, di jalan begitu banyak, mudah orang gampang marah sekali. Dan sholat, ketika dilakukan dengan benar, itu punya kemampuan untuk kita punya habit, kebiasaan lebih tenang. Ada penjelasan ilmiahnya, bisa begitu juga ada penjelasan ilmiahnya. Kenapa bisa tenang? Dari mana ketenangan itu hadir? Insya Allah kita akan membahas ke depan
hari ini mudah-mudahan masih bisa. Kalau ada yang mau diobrolin, agar masih ada waktu. Kita masih sampai jam berapa, Pak? Ini kurang lebih masuk syuruk ya, kurang ya. Ya, tapi kalaupun nggak ikut syuruk, insya Allah duhanya kita. Emosi kita itu akan mempengaruhi partikel subatom kita, pembentukan partikel subatom, lalu membentuk atom, molekul, sel kita itu. Nah, mohon maaf sedikit. Seorang kawan waktu itu mau masuk perusahaan Jepang. Salah satu syaratnya adalah nanti dia diminta foto aura. Foto aura itu bisa dilihat dari warna-warna jiwa kita gitu kurang lebih ya. Ini kita ini orangnya pemarah, orangnya tenang atau apa itu di foto aura itu. Fotonya foto ilmiah, Pak. Ada warna-warna nanti yang muncul. Perusahaan Jepang itu dulu di tahun berapa ya? Sekitar 90-an itu sebagian menggunakan foto aura untuk merekrut karyawannya di Indonesia. Nah, kawan saya cerita itu, saya sarankan waktu itu sepekan sebelum foto itu cobalah banyak ngaji. Sholatnya dibanyakin, ngajinya dibanyakin. Wallahu a'lam bishawab, itu pengaruhnya besar katanya. Dan kenapa bisa begitu? Karena memang ngaji, zikir, sholat itu ada penjelasan ilmiah. Insya Allah saya akan jelaskan secara lebih detail di waktu yang akan datang tentang bagaimana kok bisa sholat meredam emosi dan kita jadi punya habit, kebiasaan lebih lembut lah gitu ke orang lain. Insya Allah begitu. Termasuk orang tua ke anak, anak ke orang tua. Baik, kurang lebih itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mohon maaf jika penjelasannya bertahap, karena memang kalau dipaksakan juga nanti malah jadi tidak efektif gitu ya. Itu saja, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.